Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin teman-teman kami ada yang melaksanakan sidang Usta dan sampai minggu depan kiranya Engkau yang menolong kami untuk setiap persiapan kami bisa persiapkan dengan baik. Hari ini kami akan berdiskusi tentang penyelesaian TA kami, kiranya Engkau yang menolong supaya kami bisa memahami proses kami di tahap penyelesaian TA dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. Lihat ke kamera semua, teman-teman. Senyum. 3, 2, 1. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai di pertemuan 14. Satu pertemuan sebelum pertemuan kita yang terakhir pisan. Hari ini kita bahas tentang penyelesaian TA. Sebetulnya sudah pernah dibahas di pertemuan 5. Jadi yang saya sampaikan di sini itu juga dari yang pertemuan 5. Tapi mungkin teman-teman yang MBKM baru nyimak yang sekarang. Jangan lupa tetap teman-teman tolong diisi presensinya. Kemudian ada kuis kecil sama assignment, silahkan dijawab ya. Nah ini yang saya mau bahas. Yang pertama tentang yang reguler dulu ya. Karena yang reguler semuanya, yang MBKM ada yang nggak usahnya. Setelah sidang, teman-teman kan udah ada yang sidang ya, sidang Usta. Nah, begitu beres sidang Usta kan saya minta teman-teman untuk info ke saya. Saya bukain namanya assignment konfirmasi revisi Usta. Nah, di situ tuh dosen pembimbing sama penguji akan menyatakan setuju dengan revisi Usta teman-teman. Terus saya juga buka assignment penyelesaian TA ada 2, penyelesaian TA sama publikasi. Jadi ada 2. Di penyelesaian TA, ini yang harus dipenuhi oleh teman-teman, dilengkapi. Ada satu folder, isinya kumpulan file yang teman-teman kumpulkan ke perpustakaan. Ikutin aturan perpustakaan. Nanti foldernya dirar, kemudian mohon dinamain nrp_nama_cdta. Di dalam sini nanti harus ada juga file poster sama paper. Jadi kalau di aturan perpus nggak ada, satuin aja ke yang namanya folder jurnal. Tapi semua aturan memisahkan bab, kemudian menggunakan watermark universitas, ikutin semuanya dari aturan perpustakaan. Seperti waktu teman-teman KP sih sebetulnya ya. Nah, setelah folder ini dibuat, teman-teman akan mengumpulkan file-file bukti yang teman-teman dapatkan dari perpustakaan. Ada file yang bukti teman-teman menyerahkan CDTA, ada yang teman-teman menyerahkan sumbangan buku, satu lagi ada yang teman-teman dinyatakan bebas perpus. Jadi, di dalam file ini ada 3 file. Sumbangan buku, CDTA, sama bebas perpus. Jadi hanya surat-surat aja. Nah, suratnya seperti apa? Supaya bareng ya, bahasnya lagi di sini. Suratnya seperti ini. Perpus, suratnya seperti ini. Jadi ada bukti serah terima file tesis atau skripsi atau tugas akhir atau karya tulis ilmiah seperti ini. Ini sumbangan buku dan keterangan bebas perpustakaan. Tolong disatukan dalam satu file, nanti itu diupload ke assignment ini. Ke assignment penyelesaian TA yang nama filenya NRP nama bukti perpus. Kemudian form bimbingan teman-teman, ini kalau yang TA baru jumlahnya 8, kalau yang TA perpanjang jumlahnya 12 kali bimbingan, yang MBKM juga 12 kali ya, 8 sama 4. Ini dikumpulkan nama filenya nrp_nama_form bimbingan. Sudah ditandatangani oleh koordinator, dosen pembimbing, dan kaprodi. Jadi kalau kemarin masih ada yang belum dapat tanda tangan koordinator atau belum tanda tangan kaprodi kan nggak apa-apa.
Tapi kalau untuk yang penyelesaian TA, teman-teman perlu minta tanda tangan ke Kaprodi dan koordinator TA dan juga pembimbing. Kemudian ada satu file lagi, namanya nrp_nama_form tidak bimbingan. Nah, form ini tuh kalau teman-teman pernah izin nggak bimbingan ke dosen, silakan dikumpulkan. Kalau tidak pernah izin, jadi selalu bimbingan terus ya, tidak pernah minta izin, Pak, minggu ini saya nggak bimbingan, silakan dikumpulkan kosong, isi NRP namanya saja. Kemudian histori KPTA, karena teman-teman sudah beres USTA, konfirmasinya sudah disetujui oleh pembimbing penguji, minta tanda tangan ke pembimbing TA-nya, dan status TA-nya lulus. Buat yang perpanjang, berarti form ini tuh statusnya perpanjang. Terus teman-teman di kiri bawah tolong ditandatangani ya. Itu mahasiswa yang tanda tangan. Berikutnya tentang berita acara sidang USTA, supaya yakin teman-teman beneran sudah dinyatakan revisinya diterima, terus sudah benar pembimbing penguji setuju dengan teman-teman lulus gitu ya, sudah sah lulusannya dan revisinya sudah dikerjakan. Ada satu file namanya NRP nama berita acara sidang USTA. Silakan minta tanda tangan ke pembimbing penguji, kemudian koordinator TA, Kaprodi, dan dekan via DocuSign. Kalau DocuSign-nya sudah habis atau expired, pakai yang lain, pakai HelloSign boleh. Formnya yang mana? Formnya ada di sini. Jadi yang CD TA mah biasa ya difolderin. Bukti perpus itu file-file disatukan jadi satu. Pembimbingan sudah tahu dari sejak prasidang sudah tahu. Tidak bimbingan juga sama. History juga udah tahu. Nah, yang baru ini makanya linknya ada di sini. Seperti ini bentuknya. Ini berita acara sidang TA. Silakan diisi checklist tugas hadir, kemudian teman-teman sidang TA. Ustanya kapan, hari, tanggal, waktu, ruangannya, tolong diisi aja kode classroom-nya. Class code-nya diketikkan di sini. Isi NRP, nama, judul teman-teman yang final, program studinya apa, statusnya lulus atau tidak lulus. Kalau sudah, isi NIK dan nama pembimbing. Kalau 2 pembimbingnya berarti 1 dan 2 diisi. Kalau nggak ada berarti pembimbing, ketua penguji, sama anggota penguji. Silakan ajukan minta tanda tangan. Terus setelah itu minta tanda tangan ke koordinator, Kaprodi, sama dekan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, setelah berita acara, ini assignment-nya yang ke-1 ya teman-teman. Assignment yang kedua, publikasi, isinya adalah file paper teman-teman, CV teman-teman, buat 2 versi, kemudian poster, dan ada 2 video. Paper ini mengikuti format dari strategi.itmaranatha.org. Teman-teman bisa akses di assignment ini tuh ada instruksi dan juga link-linknya. Jadi silakan dibuka dari sana. Saya takut terlalu detail juga di sini ya, jadi saya nggak sematkan di sini. Tapi isinya itu bukan paper yang terserah teman-teman template-nya dari mana, tapi template-nya itu mengikuti format strategi.itmaranatha.org. Gitu. Nanti paper teman-teman tuh akan diupload ke sana. Uploadnya mandiri, sendiri-sendiri. Lalu kalau nanti dosennya setuju, teman-teman akan terpublish papernya atau karya ilmiah TA-nya di strategi.itmaranatha.org. Tapi kalau ternyata dosennya tidak ingin dipublish di strategi.itmaranatha.org, pengen di tempat lain, tetap paper strategi harus tetap buat. Jadi nanti dosen akan mereject. Jadi nggak akan publish di strategi, tapi publishnya di tempat lain. Lalu CV, silakan buat CV yang baik. Biasanya perusahaan itu minta CV dari lulusan semester ini ke Pak Daniel, melalui Pak Daniel, koordinator magang. Nah, jadi silakan dibuat yang baik, dan kalau dihubungi berarti kemungkinan besar itu karena dari data teman-teman ini. Silakan buat yang baik ya. Terus teman-teman diminta juga membuat poster, tidak cetak ya, nggak ada ngeprint, semuanya file, tapi bentuknya 2, PDF sama JPEG. Nah, poster ini menggunakan format yang ada di panduan juga.
Jadi kalau teman-teman lihat assignment penyelesaian TA ada panduannya, silahkan ikuti dari situ. Ukurannya, kemudian posisi logonya di mana, silahkan diikuti sesuai panduan. Kalau nggak sesuai, mohon maaf, saya pasti kembalikan ya untuk teman-teman perbaiki. Kemudian ada 2 video yang teman-teman perlu buat. Tolong formatnya landscape ya teman-teman, karena kemungkinan yang landscape itu kan bisa di-publish di mana-mana ya, mungkin di YouTube atau di tempat lain yang dibutuhkan oleh fakultas. Kalau posisinya potret, rada susah ya, jadi terbatas gitu. Jadi silakan dibuat bentuknya landscape. Video TA ini isinya ringkasan dari TA teman-teman, supaya orang luar, orang umum, itu bisa menangkap ini TA-nya tentang apa. Silakan dibuat sebaik mungkin dan seinformatif mungkin gitu ya, supaya orang bisa paham apa yang teman-teman buat di tugas akhir ini. Lalu kalau yang video exit interview, ini video testimoni. Jadi kesan-pesan teman-teman selama kuliah di Fakultas IT. Ya, silakan gunakan bahasa yang baik, kemudian baju, dress code-nya. Kalau bingung bikin video dress code-nya apa, dress code sidang aja. Kalau teman-teman paling netral, paling aman dress code sidang. Jadi kemeja putih, pakai dasi. Kalau yang laki-laki, silakan direkam dengan baik, gitu ya. Yang rapih, yang bisa dikenang gitu ininya, videonya. Terus tentang kapan batas pengumpulannya. Batas pengumpulannya adalah di 20 Juni 2022. Jangan nanya jam lagi ya teman-teman. Ayolah kita di jam kerja aja ya. Ya maksimal sampai jam 3 gitu ya. Jadi saya punya waktu untuk ngecek, untuk melihat. Itu tentang penyelesaian TA kita. Nah, apa yang beda dari yang teman-teman MBKM? Yang MBKM memang ada yang saya lengkapi link-linknya, tapi sebetulnya perbedaannya hanya di paper sama poster. Kalau teman-teman yang MBKM, tidak diwajibkan membuat paper dan poster, kecuali dosen pembimbingnya meminta untuk membuat. Jadi pilihannya bukan di teman-teman, tapi di dosennya, dosen pembimbingnya. Kalau merasa hasil TA-nya baik dan layak untuk dipublikasikan, buatlah paper seperti itu. Kalau mau ikut ke pameran, kita kan nanti ada pameran virtual ya. Belum tahu bentuknya seperti apa, saya nunggu tanggal 3 teman-teman selesai USTA, maka nanti poster-poster teman-teman dan video TA teman-teman akan dipamerkan. Seperti itu. Nanti mungkin ada yang diminta bantuan untuk ini ya, bantu-bantu di acara. Kita semua harus terlibat sih, karena ada nilai pameran juga, karena itu acaranya kita yang terakhir di kelas ini. Seperti itu. Jadi yang tidak wajib untuk MBKM ini paper sama poster, kecuali dosennya minta dan teman-teman diikutkan dalam pameran TA. Kalau mau lihat ke filenya yang MBKM bisa juga ya, teman-teman punya akses juga ke morning saya. Ini yang penyelesaian, sama sih ya. Ini aja. Nah, bedanya di sini. Kecuali ada instruksi dari pembimbing. Kalau misalkan nggak perlu atau nggak bisa dipublikasikan, ya berarti teman-teman nggak bisa membuat paper poster, nggak usah. Sampai sini dulu, silahkan. Ada pertanyaan kah mungkin teman-teman yang mau ditanyakan?